Nama saya Yudiana Sofanya Mage. Saya akan menjelaskan tentang materi suppositoria, di mana definisinya itu adalah bentuk sediaan padat yang dimaksudkan melalui rektum atau vagina atau uretra untuk melepaskan zat aktif secara lokal atau sistemik. Nah, karakteristik utamanya itu adalah meleleh atau lunak pada suhu tubuh, stabil terhadap pH intestinal, kemampuan pelepasan obat terkontrol, dan kompatibilitas basis obat. Nah, arah kerjanya itu adalah lokal dan sistemik. Keuntungannya itu adalah bypass first pass, nyaman untuk pasien muntah, dan keterbatasannya itu adalah absorpsi variabel, kebocoran, dan penerimaan pasien. Selanjutnya perbedaan dari suppositoria, pessary, dan Bougie itu dimana suppositoria itu untuk rektal, vaginal, uretra, dan bahan dasarnya itu meleleh dan fokus pada pelepasan lokal dan atau sistemik. Sedangkan pessary itu adalah perangkat vaginal untuk menopang organ atau melepas obat lokal, bentuk stabil dan tidak meleleh. Kalau Bougie itu alat dilatasi tubular atau medis yang bukan sediaan obat, dan dia tuh fungsinya mekanis bukan pelepasan obat. Ini ada preformulasi dan displacement value, di mana langkah pertama itu adalah karakterisasi titik leleh, kelarutan obat dalam basis, stabilitas kimia, dan partikel. Langkah kedua adalah penetapan DV, di mana DV itu adalah basis yang tergeser per berat obat yang disisipkan. Pengukuran praktis ini menggunakan cetakan dasar. Terus ada perhitungan formula, yaitu sesuaikan berat basis per suppositoria, yaitu berat cetakan per dalam kurung berat obat kali DV. Terus ada basis suppositoria, di mana yang pertama ada cocoa butter itu meleleh cepat pada suhu tubuh, kompatibel dengan banyak obat, sensitif terhadap kristalisasi, risiko polimorfisme. Terus ada basa nabati hidrogenasi itu lebih stabil termal, tahan oksidasi, dan waktu leleh itu lebih terkontrol. Kalau polyethylene glycol atau PEG itu higroskopis, melepaskan obat lebih lambat, cocok untuk obat yang sensitif terhadap oksidasi. Dari pembuatan suppositoria itu yang pertama adalah pencetakan, di mana lelehkan basis, campur obat, tuang ke cetakan, dinginkan, lalu demolding. Terus yang kedua ada kompresi, di mana serbuk basis plus obat dikompresi, cocok untuk produksi massal dengan keakuratan berat. Terus yang ketiga ada ekstruksi atau injection molding, di mana basis termoplastik modern, kontrol bentuk dan kepadatan itu supaya lebih. Untuk evaluasi mutu menurut Farmakope Indonesia dan USP itu kita harus melihat identitas dan kemurtian, terus berat rata-rata dan variasi, terus ada uji leleh atau softening point, terus ada distribusi kandungan dan keseragaman isi, ada uji disolasi atau pelepasan dan tingkat degradasi, uji kekerasan atau kekuatan mekanik dan kebocoran. Pemilihan basis dan metode berdasarkan sifat bahan aktif. Kalau obat lipofilik itu cenderung larut dalam basis minyak, sehingga gunakan cocoa butter dan oleaginous base untuk pelepasan lebih cepat. Terus kalau obat hidrofilik dia lebih cocok dengan PEG untuk meningkatkan pelepasan dan stabilitas. Perhatikan higroskopisitasnya. Terus untuk obat sensitif panas atau oksigen, pilih proses dengan pemanasan minimal seperti kompresi dan stabilkan dengan antioksidan atau inertisasi. Ada beberapa masalah umum dalam formulasi dan produksi. Itu yang pertama ada kristalisasi basis, itu polimorfisme cocoa butter, perubahan titik leleh, dan kebocoran, di mana solusinya itu adalah kontrol pendinginan terprogram, gunakan stabilizer atau basis alternatif. Terus ada masalah yang kedua, yaitu tidak seragamnya distribusi obat yang disebabkan karena pengadukan tidak memadai atau perbedaan densitas partikel. Nah, solusinya itu adalah optimalkan teknik pengadukan, ukuran partikel, dan penggunaan suspending agent. Terus ada kebocoran dan perubahan bentuk, di mana disebabkan karena penanganan demolding atau cetakan tidak tepat. Nah, solusinya dengan memperbaiki desain cetakan, atur suhu demolding, dan kontrol kekerasan basis. Selanjutnya ada degradasi kimia yang disebabkan karena oksidasi atau hidrolisis obat dalam basis. Nah, solusinya harus tambahkan antioksidan, menggunakan kemasan kedap udara, atau basis non-aqueous.